Saya ini sudah ngalami 2 kali lockdown. Ada nggak bocoran kapan ini travel fair lagi dalam waktu dekat, Queen? Sistem online itu tidak bisa digantikan dengan human touch, Pak. Itu aja sih. Ini orang tidak punya jangka panjang untuk berbisnis, seolah-olah pandemi COVID ini adalah the end of the world gitu loh ya. Iya. Singapore Airlines, SQ mulai agresif keluarkan harga promo-promo juga. Cathay Pacific mulai, Qatar, Emirat itu sudah mulai terus agresif keluarkan harga, Pak. Jadi kapan ini kira-kira? Ke Singapura pun juga sulit. Ini dengar-dengar katanya sampai akhir 2020, bener nggak sih? Jadi kita memutuskan dari Carmel Tour sendiri yang tidak memberangkatkan tur-tur itu loh ya, Pak. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kembali bersama saya, Papa Chang. Baik, jangan lupa sudah subscribe belum? Supaya konten-konten yang menarik bisa selalu teman-teman atau subscriber ikutin. Selalu menarik lahir dan batin. Tapi jangan lupa loncengnya. Kali ini kita ingin tahu bagaimana sih sebetulnya dampak pandemi COVID-19 ini dan prospek ke depan di bisnis tour and travel. Yuk kita kulik semuanya. Halo, selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Apa kabar? Selamat datang Ibu Mega. Selamat sore, Pak. Terima kasih ya kesempatannya diundang di Madam Chang TV. Senang banget, saya nunggunya lama banget. Iya, sorry ya Pak. Soalnya kebetulan WFH sama ngurus di rumah, jadi belum punya waktu. Baru sekarang ini bisa. Kita yang thank you Pak. Kita yang thank you. Ya. Totally understood. Mungkin para subscriber ini kepingin tahu siapa sosok ibu yang cantik ini. Boleh diperkenalkan? Ya, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Megawati dari Direktur Carmel Tour Surabaya. Kantor kita di Jalan Anjasmoro 25. Carmel Tour and Travel sudah berdiri sejak tahun 98, jadi 22 tahun yang lalu. Itu sedikit mengenai saya. Saya punya anak 2, yang satu udah kuliah, yang satu masih SD. Itu aja. Terima kasih. Papa Chang, ya. Oke. Biasanya saya manggil Twin, jadi saya panggil Twin aja. Tentunya orang-orang bingung kenapa manggil Twin, biarlah menjadi rahasia kita. Twin, ya. Carmel ini kan sudah 22 tahun ya. Ya. Mulai bangun Carmel sampai berdiri seperti hari ini. Masa yang paling sulit itu ada berapa kali dan yang tersulit tahun berapa ya, Twin? Kalau masa bahagianya banyak ya, panjang sekali. Masa bahagia. Masa sulitnya ya tahun-tahun ini, tahun 2020 ya. Masa paling sulit. Pernah alami juga tahun pertama kali juga dulu waktu kita baru buka. Itu tahun 98, itu ngalami juga krisis ekonomi tapi untuk Indonesia saja, Papa Chang. Jadi tahun 98 ada krisis ekonomi, mestinya tahun 97 tapi dampaknya kan juga 1 tahun ya 98 itu kita ngalami juga krisis ekonomi di mana waktu itu dolar dari 2000 sempat naik-naik sampai 16.000 ya. Kalau nggak salah ingat ya udah lama. Nah itu saya ngalami juga tapi masih bisa jualan karena produk yang dijual kan kita tur yang ke luar negeri. Waktu itu krisisnya cuma di dalam negeri di Indonesia. Cuman tahun ini 2020 krisisnya ini adil ya, merata seluruh dunia. Nggak bisa pilih-pilih. Semuanya kena. Jadi dalam negeri, luar negeri terutama destinasi-destinasi semuanya tidak ada satupun yang nggak kena ya imbasnya.
Bahkan kapal cruise saja juga kena ini imbasnya, dampaknya. Inbound domestic tour, outbound domestic tour, semua kena rata, adil kali ini. Itu yang paling terberat ya, Pak Pacang, tahun ini 2020. Start dari awal Januari 2020 itu kita sudah merasakan ya, karena Februari itu ramenya COVID-19, jadi orang sudah tidak mood lagi untuk traveling ya, itu aja Pak. Sebetulnya yang terakhir, travel fair yang terakhir itu Maret ya? Februari ya? Februari ya. Februari itu yang kata sorry. Ya? Maret ya. Sorry ya. SQ kan ya waktu itu. Ya, awal Maret itu. Iya, waktu itu saya mau antara iya enggak, tapi ya sudah nekat aja. Tapi ternyata benar terjadi. Tapi anyway begini. Mungkin karena travel ini adalah salah satu kebutuhan tersier. Orang punya duit, kerjaan lancar, orang holiday gitu ya. Jadi mungkin dampaknya ini lumayan kerasa. Tapi menghadapin ini berarti Karmel kantor ini sudah tidak buka mulai kapan ya, Tin? Ya gini, waktu habis Chinese New Year, jadi Chinese New Year itu akhir Februari ya kalau nggak salah, itu China di Wuhan udah lagi parah kan. Nah kita udah tunggu dan kondisi tidak memungkinkan, sudah mulai desas-desus rame COVID-19, kita inisiatif tanggal 18 Maret hari Rabu itu saya ingat, kita memutuskan Karmel Tour kantor kita itu start work from home. Jadi semua anak buah, teamwork kita, semua kita sarankan stay di rumah aja sambil bekerja di rumah. Kok ya waktu itu saya feeling kira-kira 2 minggu sebelum kejadian work from home tanggal 18 Maret, itu saya udah minta sistem kerja kita baik melalui komputer, sistem komputer semua bisa dikonek di semua teamwork kita. Jadi waktu itu kita ya bersyukur waktu start work from home, kita sudah ready Pak. Pekerjaan kita udah ready semua, bisa dikerjakan di rumah. Jadi tapi termasuk ya anak buah semua ini luar biasa karena saya yang ngalamin sendiri bagaimana Karmel Tour itu take care saya masih ingat gimana saya bukan mengevakuasi ya, anak saya yang nomor 2 itu saya minta untuk jemput cicinya yang di LA. Begitu luar biasa Mbak Tiwi itu ya, sampai terus monitor anak saya melalui saya, memastikan sebelum Singapura lockdown atau circuit breaker-nya, anak saya sudah sampai di Surabaya. Saya ini spot jantung terus, tapi terus tiktokan dengan stafnya Karmel, luar biasa. Thank you. Thank you. Kita yang thank you Pak, diberi kesempatan. Jadi kalau bukan hanya dari Pak Pacang sendiri ya, kita sebelum work from home itu tim kita meetingkan semua. Kita sudah mulai mikir ke depan, ini akan bakalan terjadi seperti ini. Jadi teamwork kita harus ready. Harus ready untuk menolong setiap klien, apapun mereka harus ready siap bekerja di rumah. Dan itu kita juga di tempat kita sampai kondisi work from home pun kita sampai hari ini mengakui tidak ada bos, tidak ada karyawan, semuanya teamwork Pak. Semuanya teamwork. Ini bisa sampai dari Bu Tiwi itu ticketing manager kita udah hampir 13 tahun ya di Karmel Tour, mungkin lebih ya. Ya memang kita juga punya SOP, standard operation pekerjaan yang berubah juga sejak work from home ini karena kita tidak ketemu dengan klien, kita bekerja jarak jauh. Bahkan teamwork kita sendiri aja nggak pernah bertatapan muka ya, kita selalu work from home by Zoom dan kita sendiri monitor baik WA group, kita punya Zoom meeting, kita sistemnya udah siap untuk work from home itu Ko Rudi ya. Kalau ingat ya, kapan ya tempo beberapa tahun yang lalu pernah saya undang di acara talk show radio saya itu 4 tahun. Mercury. 5 tahun Mbak, kurang lebih 5 tahun. Iya. Cepat banget ya. Cepat ya. Saya kalau masih ingat waktu 5 tahun yang lalu saya sangat mengapresiasi bagaimana Karmel ini bisa survive, padahal pendahulunya yang boleh dibilang travel tour yang besar itu
wah kembang kempis bisnisnya karena harus berlawanan dengan kita bisa langsung direct beli kepada penerbangan, hotel dan semua, seolah-olah wah enggak punya travel enggak masalah. Tapi kan kita sempat bicara ya, tapi ada faktor human touch itu yang tidak bisa kita dapat lewat digital. Dan ini benar-benar saya rasakan selama ini loh, benar-benar loh. Selalu saya belum berangkat, selalu sudah seperti ada orang yang benar-benar mengingatkan terus mulai sebelum 2 hari sebelum berangkat, dan wah luar biasa. Tapi ya memang ini ya kelebihannya dari Karmel ini ya. Ya, saya ingat waktu itu, terima kasih juga 5 tahun yang lalu Ko Rudi host penyiar radio di Radio Mercury ya, Pak. Justru kita terima kasih dipromosikan waktu itu, terus sempat ditantang sama Ko Rudi. Apa tantangan kamu waktu itu? Begitu banyak online travel ya, travel online waktu itu membludak ya, hampir kayak restoran di mana-mana ada online. Saya cuma satu hal, sistem online itu tidak bisa digantikan dengan human touch, Pak. Itu aja sih. Jadi kalau kejadian dengan kondisi seperti ini, human touch memang harus diperlukan untuk pendekatan ke airlines, untuk mengurus yang ini itu. Kalau semuanya online harus by system. Kalau tidak ada masalah, it's okay ya, bagus. Tapi kalau sudah ada masalah, ada force major, ini kan force major musibah ya. Mau tidak mau memang kita tetap harus ada pendekatan human-nya ini, human touch-nya ini. Kalau ngomong repotin, saya pribadi ngerepotin Karmel sudah banyak. Mulai overweight di Itali sampai semuanya. Kalau saya online itu siapa yang take care saya? Ya, sebetulnya bukan Pak, itu pekerjaan kita. Justru kita ini dibutuhkan oleh pelanggan, kita yang terima kasih. Berarti kita dipercaya, kita dapat bisnis kan gitu. Kalau kita tidak direpoti, ya kita yang susah. Justru sekarang ini kondisi sepi seperti ini, tidak direpoti orang-orang. Kita juga kepengen nih kapan dia direpoti lagi ya gitu. Ya, memang tidak hanya Pak Pacang, tidak hanya Pak Rudi, semua klien kita juga kita perlakukan yang sama ya, itu karena standar operation kerja kita ya. Ada nggak bocoran kapan ini travel fair lagi dalam waktu dekat, Queen? Kalau travel fair dari bocorannya sih mungkin masih wait and see ya Pak, tapi beberapa airline sudah mulai agresif, mereka sudah mulai terus menjual, airline sudah mulai keluarkan fair list, keluarkan promo, itu terus tiap kali mereka udah mulai launching sih Pak ke travel agent. Cuman kita sendiri kalau lihat dari moodnya para tamu, mereka masih menunggu semua ya, istilahnya mereka masih selamat aja masih oke dulu gitu loh, cari selamat dulu, nanti berikutnya kalau meskipun harga mahal ya gimana lagi Mega, orang memang kita mau berangkat. Jadi kalau saya rasa kalau travel fair untuk airline belum ya, tapi mereka mulai sekarang ini udah 2 minggu yang lalu, tiap minggu mereka udah mulai agresif ke travel agent mengeluarkan harga-harga itu. Jadi yang kalau saya boleh sebut branding, Singapore Airlines, SQ mulai agresif keluarkan harga promo-promo juga, Cathay Pacific mulai, Qatar, Emirat, itu sudah mulai terus agresif keluarkan harga Pak. Ya. Jadi saya benar dong minta refund, jadi nanti bisa beli harga murah lagi. Ya, saya sih sarankan ya memang kemarin Pak Rudi sempat telepon gimana, beberapa klien tanya, ya saya sarankan sih refund aja, selama bisa jadi refund dapat duit dulu, keluarin aja uangnya dulu, karena akhirnya ada airline yang aturannya bisa berubah-ubah gitu. Ya. Ya as we speak ya, sebetulnya saya kan lagi ada di Amerika ini. Tapi kalau kita nggak buat acara survival talk ini. Iya. Tapi berbicara di Surabaya ini PSBB ini kan sudah lewat, artinya sudah normal. Office sudah buka ya, Twin?
Gini, kalau PSBB memang mulai tanggal 9 Juni kan sudah dibuka, Pak. Tapi dari kantor kita sendiri, Karmel Tour, kita memutuskan tunggu dulu. Karena semua staff kita, teamwork kita masih kita work from home kan, Pak. Kita masih tunggu mungkin 2 minggu lagi atau kondisi Surabaya bagaimana, kita masih just wait and see. Karena bagaimanapun di kantor apa yang dilakukan, dikerjakan itu kita bisa kerjakan semuanya dari rumah. Misalkan contoh, ada tamu yang mau refund, itu kan tidak harus ke kantor, tidak harus bertemu dengan para teamwork. Mereka bisa by email. Kalau sampai terpaksa harus ke airline, salah satu dari staf kita yang ke airline gitu, Pak. Jadi kita memutuskan enggak buka dulu sampai kondisi aman ya itu. Nah kalau orang-orang yang sudah bayar tour gitu terus bagaimana ya? Tour ya. Dipospon atau dikembalikan atau gimana ya? Kan karena kan sudah bayar agent-agent di luar negeri juga kan ya? Ya gini, kalau untuk tour kita ada 2 macam. Ada 2 macam, satu kalau tour yang isinya series itu dari berbagai macam orang yang daftar. Yang kedua ada tour yang namanya insentif perusahaan. Jadi distributor, company itu namanya corporate insentif. Ada juga yang series campur-campur daftarnya. Nah kira-kira yang waktu terjadi April, mulai Maret ya, Maret itu jadi mulai Februari, Maret, April itu sebetulnya sangat banyak insentif perusahaan, bahkan sampai jadwalnya itu sampai November. Tapi begitu ada kondisi COVID-19 terutama di Eropa, kalau kita bicara ada satu destinasi banyak tour yang ke Eropa, Eropa kan kena duluan Pak, Italia, waktu sebelum Indonesia kena, Italia udah kena nyebar sampai ke Switzerland, sampai ke Jerman, semuanya udah ditutup waktu itu. Jadi kita memutuskan kita enggak bisa, kita enggak berani berangkat. Bahkan ada tamu yang saya kepingin lihat bunga tulip, kita pengen lihat bunga tulip di Amsterdam. Kita juga finally tetap memutuskan kita tidak berangkat. Dan ya musimnya itu, ya sekitar Maret April itu ya. Ya, Jepang juga musim sakura. Wah, baru tahun 2020 loh Pak Rudi, sakura enggak ada yang nonton. Padahal itu kalau di Tokyo itu ya di taman itu sudah kayak di binatang Surabaya semua sudah piknik di situ ya. Iya. Jadi kita memutuskan dari Karmel Tour sendiri yang tidak memberangkatkan tur-tur itu loh ya Pak. Jadi kita cari safety khususnya untuk para tamu. Oh, saya jadi bisa. Karmel ini yang punya inisiatif untuk membatalkan turnya. Ya, dengan uang deposit kita tentunya kembalikan ya, karena kita dari deposit para tamu kita kembalikan karena kita butuh kepercayaan bahwa kita tidak mempersulit orang. Perkara nanti itu mereka akan daftar lagi, mereka lebih safe. Oh, ikut Karmel ini karena apa-apa lebih mementingkan safety. Betul. Kita tidak memaksa dan kita juga punya teamwork sendiri, tim leader. Kalau mereka sampai ada apa-apa di jalan, akhirnya grup ini kan amburadul. Berantakan. Iya. Jadi mereka tidak bisa enjoy. Akhirnya waktu yang Keukenhof April itu kita juga memutuskan kita delay. Terus ada beberapa perusahaan insentif, corporate perusahaan-perusahaan juga kita setuju untuk semuanya dipospon dulu dan kita kembalikan full refund-nya dulu Pak. Iya. Tapi memang ini gini loh ya, dalam keadaan seperti ini bukan hanya keadaan yang sudah sulit, tetapi banyak orang menggunakan kesempatan atas nama kesulitan ini untuk terus menahan uang yang tidak menjadi haknya. Saya banyak dengar ya dari laporan orang-orang ikut tur ini. Wah, uangnya nggak bisa keluar. Iya, betul. Alasannya apapun loh ya. Iya, betul itu. Parah. Itu berarti saya cuma melihat ini orang tidak punya jangka panjang untuk berbisnis seolah-olah pandemi COVID ini adalah the end of the world gitu loh ya. Iya. Bahkan yang kita lakukan adalah sebisa mungkin kita jangan mengambil keuntungan dalam hal ini ya, karena ini kan namanya musibah. Siapa yang enggak kepengin, semuanya itu ya kepengin berangkat, kepengin holiday, tapi kalau kondisi seperti ini, kita ini kan kerja jasa ya,
jangka panjang, kita membina relasi sama klien. Kalau kita semuanya kita beresin dulu, nanti mereka kembali kalau sudah kondisi bagus, akan terjadi pemulihan ekonomi juga, mereka semakin, klien kita juga diberkati, pekerjaannya membaik, pasti mereka itu kembali ke kita. Jadi kalau sebisa mungkin kita jangan cari musuh lah ya. Dalam kondisi seperti ini jangan cari musuh menurut saya. Tapi sebetulnya ya kita ini kan dari hubungan saya menjadi kliennya Karmel, kemudian sampai hubungan menjadi teman dekat. Ya. Jadi benar-benar kalau enggak ya enggak ada ikatan. Jadi kalau saya sih orangnya begini ya, mungkin ada orang yang benar-benar mau repot. Kalau saya ini kan pokoknya beres, iya. Iya, cari TV ada apa-apa langsung repot. Meskipun padahal cari di internet bisa, tapi saya itu lebih seneng ada orang yang take care saya, selalu ngingetin. Saya biarpun lama di luar negeri udah mau pulang sudah check in belum Pak, jangan lupa ini begini. Nah, ini kadang-kadang orang itu kan enggak lepas dari yang namanya lupa atau khilaf atau kelewatan dan semuanya. Ini human touch ini yang saya lihat sangat luar biasa memang benar. Ini yang 5 tahun yang lalu saya ngomong ini benar-benar yang harus dipertaruhkan toh. Iya, betul Pak. Iya. Saya masih ingat kan saya bilang online itu digital nggak punya perasaan. Iya. Kalau sekarang kondisi seperti ini mau refund by online Pak. Semuanya itu answering machine yang jawab. Iya. Answering machine bisa BT sendiri, iya bisa BT sendiri. Susah. Karena answering machine itu ya bisa tahu ya kalau kita mau tanya kenapa kok ini gini kan mereka enggak bisa. Ya, kalau peraturan imigrasi sendiri kalau paspornya sekarang sudah mati masih bisa perpanjang enggak ya? Tetap bisa Pak. Oh bisa ya. Iya. Jadi ya tetap dilakukan tinggal menunggu perpanjang. Terus kalau visa itu visa luar negeri? Kalau apa sudah kedutaan sudah pada buka dan menerima permohonan visa turis atau visa kunjungan kerja atau mungkin sementara apakah masih tutup semua? Masih, masih belum buka sih Pak. Kalau border di Eropa, border di negara Eropa sudah dibuka. Tapi border itu untuk antar European-nya sendiri, Europe people-nya sendiri. Tapi untuk kondisi Indonesia COVID kan paling tinggi sekali, semakin lama semakin naik, enggak semakin turun, lurus saja enggak, masih naik terus. Jadi susah ya untuk paspor Indonesia saat ini kalau ke luar negeri saya rasa kalau enggak terpaksa sulit sekali ya, kecuali student ya, untuk murid, untuk beberapa tenaga asing itu bisa. Kayak anak saya sendiri ini kan mestinya harus kembali ke China ya, tapi dia pun nggak bisa kembali. Iya. Dan dia belum bisa intern harusnya dia kan intern harus kembali ke China tapi nggak bisa sampai hari ini. Pusing, maka yang paling pusing TV tak tanya terus ini gimana caranya anak saya bisa balik ke China. belum Pak. Ke sana pun harus di karantin ya Pak, 14 hari, karantina mandiri. Ya. Tapi ya itu. Jadi kapan ini kira-kira? Ke Singapura pun juga sulit. Ini dengar-dengar katanya sampai akhir 2020, benar nggak sih? Aduh, kalau dari Singapore Tourism Board mengeluarkan aturan, Pak. Memang ada aturannya itu. Dan kalau mau ke Singapura sendiri harus isi yang namanya health form. Health form itu di-email ke konsulat yang di Singapura di Jakarta dan itu pun belum tentu di-approve sama mereka. Setelah isi health form, itu pun harus tunggu 14 hari. Baru mereka perbolehkan Anda boleh terbang ke Singapura atau tidak. Soalnya yang kadang-kadang yang menjadi problem ini kan banyak orang Indonesia, Surabaya, Jakarta, atau kota lainnya. Yang ke Singapura bukan cuma holiday, tapi datang ke dokter, kontrol atau sakit. Atau bahkan sekarang beli obat pun sulit ya. Ya, sulit cari obat. Tapi terus gimana ya selama ini jadi apa kegiatannya? Mixernya itu ketemu berapa bulan lalu ya? Mixer yang sudah berapa puluh tahun tidak pernah keluar dari 15 tahun, iya. Untung nggak macet mixernya. Iya untung nggak marah dia, iya. Jadi kembali ke cinta mula-mula itu ceritanya ya.
Oke, masih ingat nggak? Ya. Buat apa pertama kali? Donat ya? Ya, saya kebetulan kita ini punya klien. Klien itu adalah pabrik bahan makanan, pabrik bahan kue. Ceritanya, jadi itu klien besar dari Carmel Tour. Mereka punya acara demo masak gitu. Jadi terus setiap hari ada demo masak. Terus mereka ngadain challenge bahwa suruh bikinin video, dapat hadiah. Waktu itu saya kira ya lumayan lah hadiahnya gitu ya. Dikasih resep beberapa, suruh coba, suruh bikin video bahannya dari toko, dari bahan ya otomatis dari pabrik mereka. Oh, asalnya Iya, itu. ceritanya Oke. tak keluarkan semua mixer dan lain-lain. Karena kita tujuannya sebetulnya saya ini mensupport, oh ini klien kita ngadain challenge. Kayak mungkin Madam Cheng ngadain challenge, kita ikut menang nggak menang, yang penting support dulu Partisipasi. gitu. Iya, Nah. jadi pabrik bahan makanan ini mengadakan challenge, akhirnya kita ikut, menang, dapat juara, jadi tambah semangat. Itu satu bulan yang lalu ya? Iya, kira-kira ya 1 bulan yang lalu. Hebat. Lumayan loh ya. Jadi terus akhirnya kita ingat, oh ya dulu-dulu juga suka bikin kue gitu. Jadi apa ini? Terus apakah akan mempunyai divisi 1? Bakery? Ke depan mungkin saya rasa Mega Bakery atau Carmel Bakery? Nanti saya icipi dulu aja. Saya icipi dulu ke Mama Chang dulu yang bagian tester ya. Ya. Kirim yang banyak. Ya. Tapi sebetulnya ya, dengan adanya pandemi ini, di luar semua carut marut dan ribetnya masalah pekerjaan, tapi apa sih yang merasa, oh iya ternyata ya pandemi ini membuat kita ini bersyukur akan satu hal apa kira-kira? Yang paling kamu bersyukur, Win, karena pandemi ini? Kalau yang bersyukur ya, satu hal memang sebelum pandemi ini, diomong kita ini nggak pernah ngalamin low season, Pak Rudi. Carmel Tour ini Januari sampai Desember itu always high season, nggak pernah ngalamin sepi ya. Sampai pulang lembur-lembur, bukan cuma saya, teamwork kita sendiri, staff kita tuh sampai kita suruh-suruh pulang loh. Sudah ini jam berapa ini sampai 8:30, jam 9. Pulang sudah, kita yang ngobrol-ngobrol sampai suruh pulang, ayo pulang, udah malam, kalian punya keluarga, sampai seperti itu. Jadi ya dengan adanya pandemi ini, kita sementara dirumahkan ya, biarlah mereka menikmati keluarganya dulu. Tapi kita ya enggak mau lama-lama, semua ini sudah, teamwork kita sudah berdoa semua supaya cepet Bu kembali lagi ke kantor ya. Jadi biarlah mereka menikmati 1 bulan 2 bulan, tak rasa ya seperti kita cuti ya, cuti hamil begitu. Tapi cuti hamil itu ya nggak lama loh Pak, biasanya cuma 3 bulan ya. Kalau ini kan kalau bisa ya kita nggak mau lama-lama. Nah itu yang saya syukuri, mereka dari teamwork kita, saya pun sendiri itu punya waktu ada di rumah. Nggak bisa keluar-keluar juga. Terus kedua ya kita bisa menilai bahwa selama ini kita kalau bekerja face to face dengan para teamwork, kita itu adanya satu kebersamaan ya. Dengan begini kita tetap berjauhan, bisa bekerja itu tetap ada rasa kekeluargaan yang tinggi. Itu yang tetap kita jangan sampai kita itu terlepas dari itu. Paling penting itu kan rasa kekeluargaan sehingga kita nih memiliki kebersamaan. Oh, Carmel Tour ini bukan behind Bu Mega saja, tapi kita ini punya satu rasa kebersamaan. Sehingga nanti pada saat sudah pemulihan, kita bakalan yakin kalau sudah dikembalikan ekonominya berubah, jadi membludak, kita itu punya semangat lagi gitu. Kalau sebulan, 2 bulan istirahat di rumah itu ya cukup ya, tapi kalau terlalu lama itu jadinya nggak ada semangat ya mungkin takut. Oh iya benar. Lama-lama orang terbiasa dan keluar rumah jadi males gitu ya. Iya. Itu sih Pak Rudi. Awalnya stres nggak? Kalau saya ya pribadi ya, Maret itu saya stres pol. Saya sampai nulis ya. Saya pernah satu hari, Maret kira-kira minggu ketiga. Saya itu bangun tidur.
jantung saya ini rasa detaknya itu mau keluar dari jantung saya. Itu saya tidak pernah ngalamin kayak begitu saking stresnya. Bener loh. Karena gimana ya, saya ini kan ya banyak orang merintis usaha dan tidak pernah terpikir yang namanya contingency plan kita akan seperti ini gitu. Kita memikirkan hal-hal yang lain. If this, if that. Tapi if like this, belum pernah kepikir stres. Kamu stres nggak, Twin? Di awal-awal? Gini, kalau saya lihat sih memang urusan work from home ini yang banyak stresnya seperti Pak Rudi katakan, Pak Pacang katakan. Pak Pacang sendiri ngaku nomor 1 stres. Orang laki lebih cenderung banyak stres kali Pak ya. Karena gini, kalau saya sih di rumah selama 1-2 bulan, tapi kerjaan saya ini kan sangat berbeda dengan kerjanya Pak Pacang. Pak Pacang ini kan kalau kita ini melakukan di rumah by system itu masih bisa kerja. Ya. Jadi enggak ketemu tamu pun kita itu tetap bisa menghandle. Kalau Pak Pacang kan beda. Nah, kalau dia nggak bisa masak dari rumah kan. Iya. Stresnya itu kalau kita mungkin bosen aja sih di rumah itu. Maksudnya terlalu lama ya. Kalau saya sendiri, kalau jujur, Pak Pacang tanya ke saya pribadi, saya stres enggak selama di work from home seperti ini. Saya ini sudah ngalami 2 kali lockdown. Setiap kali saya hamil, saya itu melockdownkan diri 9-8 bulan. Karena saya itu dulu sering ngalami keguguran, Pak. Jadi kalau setiap kali hamil, saya harus itu total bed rest ya. Bed rest. Jadi saya merasa waktu kemarin tuh ya lupa kalau pernah bed rest. Cuman waktunya kayak diingatkan lagi loh, kamu itu loh pernah bed rest sampai berbulan-bulan. Dan seneng aja karena ada yang dinanti. Oh enggak apa-apa wes bed rest, nanti anaknya lahir kan gitu. Tapi kalau sekarang ini ya masalahnya mau enggak mau harus di rumah untuk menghindari penyakit, Pak. Gimana lagi? Tapi masalahnya ya gini, Twin. Di rumah oke, aku ya suka di rumah gitu loh. Ya. Tapi ini masalahnya income-nya ini. Iya, income zero. Kalau nyari pikiran gimana caranya untuk bisa bertahan. Kalau Madam Cheng kan masih bisa ada drive thru, ada kirim ya, masih ada income meskipun mungkin ya merosot ya, Ko Rudi ya. Waduh ya, dedel duel, Twin. Dedel duel, iya. Iya. Jasa tour and travel ya juga sama, Pak. Dedel duel ini. Dedel duel, benar-benar dedel duel. Untungnya kita bukan perusahaan yang sampai raksasa begitu, enggak. Dedel duel ini. Hampir sudah 6 bulan tidak ada income sama sekali. Saya dulu itu pernah ngobrol sama Mama Cak gini ya. Saya itu merasa kehilangan anak, dan anak saya itu sudah bukan menjadi anak saya lagi 100% ketika dia sudah selesai SMA. Saya itu ngobrol, karena sudah selesai SMA dia kan semua ke luar negeri. Tidak pernah nyangka loh, 2020 kita hari-hari kumpul terus dengan anak. Ini saya ya, waduh, nggak pernah kepikir ya, senang juga ya, enjoy loh. Terlepas dari income-nya ya, tapi itu yang menjadi blessing buat saya. Ternyata anak-anak saya kembali lagi ke rumah semua yang tadinya semua satu di Amerika, satu di China. Ya, akhirnya kita kumpul sudah 4 bulan kurang lebih ya. Iya. Ya mau 4 bulan lah. Yang mulai Maret terakhir Singapura lockdown, Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan lebih ya. Ya, saya sendiri juga anak saya kuliah jadi juga enggak bisa pulang, Ko Rudi. Sydney ya? Iya, kalau pulang kan enggak bisa kembali ke sana. Jadi ya udah Tapi di Sydney sudah oke ya? Sydney oke, tapi mereka tidak menerima paspor Indonesia sampai tahun 2021, Pak. Ini pengaruh loh, anak saya ini harusnya memang kemudian dia harus graduate, sekolahnya dia dari China ini ada hubungannya dengan Australia kan, dan dia harus masuk Australia. Di Australia pun juga nggak diterima. Kasian banget, China tidak menerima, Australia juga nggak menerima. Oh iya. Ya udah bantu bapaknya kerja aja atau usaha mikir caranya gimana untuk waktu yang ada ini bisa digunakan secara maksimal ya. Loh, Australia juga nggak mau terima untuk student lah? Nggak bisa, belum bisa. Sementara ini mungkin ya. Sementara ini ya
Dia ini kebetulan seneng masak, ngotak-ngatik dan semua dibantu Mama Chang dan semua akhirnya dia mengeluarkan produk-produknya. Ya makanya tuh kadang-kadang kalau kita pikirin stres ya stres ya. Tapi kalau berpikirnya apa di balik ini? Oh ya ternyata kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa mensyukuri. Kan banyak orang nggak bilang, wah aku kalau nggak kerja nggak bisa. Ternyata ya bisa itu ya. Ya bisa cari kesibukan, cari kesibukan Pak. Iya. Tapi sampai sekarang belum ada ya kabar apa-apa dari cruise itu yang paling berat mungkin ya, karena cruise itu sempat kapal aja tidak diterima di mana-mana ya. Iya, bukan hanya cruise Pak, airline juga. Airline itu kan masih bisa orang, artinya orang butuh bisnis ya, harus terbang dulu, orang harus pulang. Tapi kan cruise ini kan benar-benar leisure ya. Sama, leisure ini yang, waduh, pusing. Semua. Jadi belum ada kebijaksanaan yang paling dekat, negara mana yang memperbolehkan kita memproses visa, belum ada ya. Jepang belum. Jepang sendiri negara kalau terdekat sih Jepang sudah buka untuk turis tapi tidak untuk paspor Indonesia. Selama Indonesia masih tinggi terus, negara mana yang mau berani terima karena kan resiko untuk menulari orang-orang yang di sana. Oke. Kan, gitu. Sekarang saya mau tanya, misalkan saya paspor Indonesia nih. Oke. Terus kalau boleh ke Malaysia, saya ke Malaysia dulu, karantina 2 minggu. Oke, ke Malaysia kan bisa misalkan. Terus Malaysia, Jepang boleh nggak ya? Atau tetap karena paspor Indonesia dianggap nggak bisa? Iya, nggak bisa Pak. Ya, nggak jadi bisa. Kita ini, iya. Jadi kita harus baik-baik saja di rumah. Makanya kita berharap dari Indonesia ini bisa ada kemajuan yang cukup pesat, ada ditemukan vaksin, cepat bisa juga diobati semua sehingga semuanya ekonomi bisa dipulihkan ya. Kalau ekonominya sudah pulih, otomatis juga pekerjaan tour and travel, orang yang holiday itu mood lagi ya, untuk menaikkan mood ini loh. Mungkin ke depan ini Carmel Tour ya satu-satunya cara masih untuk nunggu tamunya ada mood lagi. Supaya ada mood travel, mood holiday. Saya punya pertanyaan terakhir, sorry kalau mungkin bisa dijawab atau tidak, tapi saya ini penasaran. Apakah bisnis tour and travel ini masih prospek tahun-tahun ke depan ini? Kalau dikatakan prospek untuk saat ini ya masih suram ya Pak. Suram. Kalau untuk tahun ini, tahun depan, tahun mungkin kalau saya bisa 6 bulan kelihatan? Oh my God. Bisa. Karena orang sekarang juga kemarin 1 bulan 2 bulan semua tamu-tamu ada di work from home itu masih semangat. Tapi begitu bulan ketiga mereka udah mulai kasih input ke kita semua bahwa aduh Mega kayaknya wes kita nggak nunggu, kita nanti nunggu sampai selesai pandemi ini selesai seluruh dunia. Ya at least paling nggak vaksin ditemukan. Karena mereka kembali lagi Pak, mereka tetap berharap menyelamatkan nyawa itu lebih penting dulu masalahnya itu. Pernah nggak kepikir kalau outbound itu sulit ya udah kita garap aja lokal-lokal, mungkin ada kepikir nggak ya? Ya kemarin sih sampai kita sempat juga lagi cari ide ya, tapi sampai hari ini belum menemukan apa-apa dulu ya. Kita tunggu wait and see sampai mungkin ya akhir tahun 2020 ini bagaimana ya gitu. Saya nih juga sudah agak tahan telepon Bali, telepon mana aja yang bisa untuk diving boleh buka. Dan mereka juga masih belum buka. Aduh, saya sudah kepingin gatel. Iya. Diving juga semua ditutup ya, masih ya. Oh iya. Sekarang ini protokolnya itu, aduh, saya dikasih informasi oleh teman saya ini, protokol diving yang baru. Aduh, cak sulitnya ya, mau masuk air aja. Masuk air ada protokol juga ya? Wah. Iya, naik kapalnya enggak boleh banyak orang. Jadi artinya kan untuk naik speedboat itu sekarang kan jadi mahal. Jadi yang tadinya termasuk olahraga selam ini ya enggak murah, sekarang tambah mahal. Jadi ya pusing. Yeah. Tapi enggak ada pilihan karena ke luar negeri enggak boleh, ya sudah nikmati aja Indonesia jalan-jalan. Nanti ke depan juga tour and travel bakalan seperti itu kayaknya Pak Rudi. Jadi akan ada protokoler yang baru.
kita masih nunggu juga mungkin di dalam bis bagaimana. Terus mungkin juga ada biaya saya rasa akan naik ya, seperti airline itu akan memberlakukan mungkin ya, kalau sekarang harganya tiket bagaimana kita masih tunggu ya. Terus protokoler kalau ditur-tur bagaimana itu kan semuanya butuh biaya Pak. Restoran saya dengar di Eropa tidak boleh lebih dari 10 orang masuk. Jadi sekarang ini kita mesti bicara yang namanya mind shifting ya. Oh, kita sekarang sudah tidak bisa lagi berbicara bisnis yang gede, tapi murah. Tapi mungkin sedikit, tapi rada mahal ya. Memang harus begitu ya. Iya. Akan ke depan seperti itu. Saya sendiri juga mulai mikir nanti kalau sampai kita harus bekerja, kalau saya lihat dari Madam Cheng juga menginspirasi kita ya, kalau mereka harus pakai face shield gini, pakai bagaimana, mungkin kantor juga akan ada protokoler juga ya. Mungkin mejanya harus bagaimana, kita mesti atur. Ya, karena kita sekarang sendiri, duduknya juga tidak bisa. Sini mejanya jadi berdekatan dengan para staf kan tidak bisa nanti ke depannya ini. Ya, kita sendiri memang harus menjalankan protokol new normal itu super ketat. Jadi meeting koordinasi terus bagaimana peraturan itu setiap minggu ada aja yang baru, dan ya saya berusaha untuk menjalankan dengan baik supaya kenapa? Saya bisa menjaga kepercayaan customer Madam Chang ketika mereka datang. Di samping itu saya juga harus menjaga semua staf karyawan saya supaya aman. Semoga semua ini segera berakhir dan memang suka atau tidak suka, meskipun kata-kata ini overuse, welcome to new normal. Seneng banget nih bisa ngobrol, akhirnya panjang lebar. Dan saya doakan semoga Karmel tetap jaya di masa apapun. Dan saya sekali lagi di era pandemi ini, saya kepingin challenge my twin. Bisakah Karmel Tun bertahan melewatin pukulan yang luar biasa ini? Tapi saya yakin. Amin. Dengan ketulusan dan kerja kerasnya Ibu Mega, pasti bisa lolos. Kita lihat. Dan tolong dibuktikan. Ya, terima kasih, Ko Rudi. Ya, terima kasih doa-doanya buat Karmel Tour. Terima kasih supportnya ke Karmel Tour. Juga terutama kita banyak dikenalkan sama teman-temannya Ko Rudi yang ambil juga di Karmel Tour ya. Terima kasih sekali. Kalau ada apa-apa kita juga butuh kritik membangun ya Pak Rudi. Jadi itu yang paling satu hal, kita juga butuh masukan-masukan untuk kedepannya itu bisa lebih bagus lagi ya. Pasti. Asal tahan aja kalau tak teleponin terus. Oh iya. Oke, seneng banget. Salam buat keluarga semua. Salam hormat. Sehat-sehat selalu. Take care. Stay healthy. Terima kasih sudah sediain waktu. Salam bertahan hidup. Ya, seperti itulah dampak yang luar biasa untuk tour and travel. Tetapi semuanya itu saya yakin tergantung bagaimana seorang pemimpin membawa perusahaannya melewati kesulitan itu. Maka itu teman-teman semuanya supaya selalu bisa mengikuti konten-konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin. Subscribe-nya di ting-ting dan loncengnya. Supaya kenapa? Kalau setiap ada materi atau konten yang baru, you are the first to be known. Oke? Thank you. Sampai ketemu. Salam bertahan hidup.